Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini sebelum memulai aktivitasmu, kiranya engkau menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu melalui renungan ini. Saudaraku, berapa puluh tahun kita sudah jadi orang Kristen? Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Berapa lama kita sudah melayani Dia di gereja? Atau berapa lama kita sudah merayakan Natal, Paskah, dan semuanya itu? Coba Anda telaah diri Anda, berapa puluh tahun Anda jadi orang Kristen. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang kemudian ditarik kembali dengan satu kalimat. Dengan akumulasi berapa puluh tahun atau berapa belas tahun aku jadi orang Kristen, bagaimana dengan keadaanku hari ini? Adakah aku seperti Kristus? Itu pertanyaan yang harus dipertanyakan, saudaraku. Adakah aku sudah seperti Kristus wajah hidupku? Dari bagaimana aku bersikap hari-hari hidup, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi segala hal yang berbau duka cita, menghadapi segala hal yang berbau sukacita. Adakah aku tetap seperti Kristus? Menghadapi kemudahan-kemudahan hidup, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, adakah aku tetap seperti Kristus? Kenapa ini saya majukan pertanyaan ini, saudaraku? Karena Kristen itu berlabuh kepada satu titik seperti Kristus yang menjadi keberkenanan di hadapan Bapanya. Puluhan tahun kita jadi Kristen, mungkin kita sudah sekolah teologi, sudah mendapatkan gelar-gelar tertentu, tetapi kembali berlabuhnya, koreksi diri, sepertikah Kristus, sepertikah aku? Apakah aku hidup seperti Kristus hidup? Semuanya, saudaraku. Kita mungkin jadi guru agama, kita jadi majelis, kita jadi worship leader, kita jadi apapun lah di gereja jabatan kita. Senior pastor, semuanya lah. Adakah aku seperti Kristus? Itu labuhan pertanyaan yang harus ditanyakan dan digaungkan. Kadang kita malu dengan pertanyaan itu, saudaraku. Kita menutup muka kita. Kita menghindar dari pertanyaan itu. Kita meninggalkan pertanyaan itu. Karena hari-hari hidup kita masih tidak seperti Kristus. Kenapa? Seperti renungan kemarin, kita masih merasa berhak memiliki hidup. Berhak mengumbar emosi, berhak mengumbar nafsu, berhak mengumbar perkataan, berhak mengumbar pikiran, berhak mengumbar semuanya dalam hidup kita. Uang kita, waktu kita, tenaga kita, talenta kita. Seakan-akan kita berhak mengumbar semuanya. Karena milikku Tuhan. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa berlabuh seperti Kristus. Marah-marah saja. Jengkel-jengkel saja. Mau marah mengumpat-mengumpat saja. Mengutuk-mengutuk saja. Mau beli ini, beli saja. Mau ini dan itu, nafsu dagingnya ingin ini dan itu, beli saja. Saya katakan, saudaraku, orang model begini susah seperti Kristus. Baik dalam hal apapun, di pekerjaan, di pelayanan di gereja, di rumah tangga, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, dia umbar emosinya. Dia tidak memikirkan perasaan Bapa. Kenapa? Orang seperti itu punya banyak alasan. Dia menginjak harga diriku. Dia mempermalukan aku, pastor.
Dia ini dan itu. Istriku tidak tahu diri, pastor. Suamiku tidak tahu diri, pastor. Ini dan itu. Anak-anakku ini dan itu. Bukankah seharusnya kita dulu teduh, saudaraku? Amin, saudaraku. Bukankah kita seharusnya teduh? Hadapkan dirimu ke Tuhan dan bercermin, adakah aku seperti Kristus dengan tindakanku seperti itu? Banyak orang Kristen pandai berbicara, sulit melakukan. Apalagi kalau berbicara tentang harga diri, saudaraku. Berapa banyak pelayanan ditinggal karena harga diri? Berapa banyak pelayanan ditinggal karena nama baik? Dia takut nama baiknya tercemar. Apalagi kalau ikut ajaran-ajaran yang diumbar. Oh, ini sesat ini dan itu. Berapa banyak orang berani. Padahal dia tahu dalam nuraninya ini ajaran yang benar. Saya cuma mau katakan ini, saudaraku. Tidak banyak orang berani jadi martir untuk Tuhan. Tidak banyak orang berani memberikan hidupnya barter untuk Tuhan. Jangankan nyawa, hal-hal kecil dalam hidupnya yang tidak berhubungan dengan nyawanya tidak berani, apalagi berhubungan dengan nyawa. Ini yang saya lihat dalam lapangan. Tidak banyak orang berani, saudaraku. Maka pada pagi hari ini kembali saya mengingatkan, Kristen itu mengikut jalan Kristus, memikul salibnya, ikut jalan Via Dolorosa. Apa yang kau pikul? Kau pikul, kau salibkan semua daging, keinginanmu, hasratmu, semua cita-citamu, semuanya. Ketika orang menginjak harga dirimu, kau bisa berkata, aku mengampunimu. Kau bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kau ulurkan tanganmu dan kau katakan, aku minta maaf meskipun kau tidak salah. Itu Kristen. Tidak ada kata dendam. Bahkan Tuhan berkata 70 kali 7 kau ampuni orang itu. Artinya apa? Tidak terbatas. Seperti Kristus yang tidak terbatas mengampuni dosa-dosa kita. Mengasihi kita. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, berjuanglah benar. Berjuanglah tepat. Berjuanglah sampai di satu titik. Aku mau seperti Kristus. Aku mau jadi Kristen-Kristen yang sejati. Dan harganya mahal. Harganya mahal. Harganya mahal. Dan tidak semua orang Kristen berani bayar harga untuk itu. Maka perjuangkan ini sebelum hari hidup kita habis di muka bumi ini. Sebelum saya tutup renungan ini, kembali tanyakan kepada dirimu, adakah aku seperti Kristus di dalam tutur kataku, di dalam perbuatanku, di dalam caraku berpikir, caraku berperasaan. Jangan cepat tersinggung, jangan baper, saudaraku. Jangan sembarangan kau mikir apapun. Semua yang kau pikirkan harus berlabuh untuk kepentingan Tuhan. Katakan amin. Semua yang kau timbul dalam perasaanmu harus berlabuh kepada kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan. Semua yang kau lakukan harus berlabuh kepada kepentingan Tuhan. Ketika kau bawa perasaan, pikiran, dan kehendakmu untuk kepentingan Tuhan, maka lama-kelamaan kau dipenjara di dalam kuk Tuhan itu. Dan penjara itu akan membawa dirimu semakin seperti Yesus. Ada masalah di dalam pekerjaan, di dalam keluargamu, dengan mertuamu, dengan anakmu, dengan menantumu, dengan pasanganmu, dengan teman pelayananmu di gereja, dengan gembalamu, dengan siapapun kau berinteraksi, dengan sahabatmu. Reaksimu tidak seperti anak dunia yang mengumbar segalanya. Kau akan seperti Kristus, mengampuni, mengasihi, dan tidak mengingatnya lagi. Amin, saudaraku. Perjuangkan hal itu supaya hidupmu dan hidupku semakin hari semakin berkenan di pemandangan Bapa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Berjuanglah hidup benar dimanapun Tuhan letakkan hidupmu.
God bless you.